Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hawalia bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1 yang akan membagikan hasil informasi mengenai usaha les Kalistung atau les membaca, menulis, dan menghitung. Nah, dalam video ini kami akan menyampaikan hasil wawancara yang telah kami teliti bersama. Baiklah, langsung saja ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 sedikit menjelaskan tentang hasil observasi dan wawancara kami minggu lalu. Di sini saya Dewi Rahmawati akan menjelaskan poin pertama dan kedua, yaitu sejarah berdirinya, yang kedua kendala yang sering terjadi. Nah, poin pertama, Kalistung ini berdiri sejak tahun 2020 hingga 2021 dikarenakan beliau merasa adanya kurang pengertian anak tentang Kalistung di tingkat SD. Nah, awal mulanya berdirinya muridnya hanya 1 dan 2, dan beliau tidak meminta patokan biaya apapun. Namun alhamdulillahnya di kemudian hari murid bertambah dan makin ramai. Dan poin kedua yaitu kendala apa saja yang sering terjadi. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa anak-anak datangnya sering terlambat, yaitu karena yang pertama faktor orang tua sibuk dalam pekerjaan, yang kedua kendala sinyal karena mereka menggunakan sebuah media video yang diambil dari YouTube, maka sinyal sangat diperlukan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Dewi Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dana awal dari les Kalistung ini dan kelebihan serta kekurangan dari usaha ini. Nah, dana awal yang diperlukan dari les Kalistung ini yaitu ada meja belajar sebanyak 2 seharga 300.000, spidol seharga 18.000, papan tulis seharga 36.000, karton 5 lembar seharga 10.000, dan buku agenda seharga 8.000. Yang jika ditotalkan harganya yaitu 372.000. Nah, selanjutnya kelemahan dan kelebihan usaha ini. Kelebihannya yaitu anak mendapatkan perhatian khusus dari guru yang mengajar. Yang kedua, mengikuti kecepatan belajar anak. Yang ketiga, dapat membantu mengajarkan keterampilan belajar anak. Yang keempat, lebih fleksibel dan membantu mengerjakan PR anak di sekolah. Sedangkan kekurangan dari usaha ini yaitu waktu luang terbatas, aktivitas sosial terabaikan, dan juga terkadang guru memiliki urusan yang membuat les ditiadakan. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurazmi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kami. Yang dimana pertanyaan berikutnya ada program unggulan. Ada teknik membaca yang efektif. Mengajarkan anak teknik membaca yang efektif seperti melihat ke depan dan saat membaca menggunakan jari-jari sebagai pengikut dan membaca dengan inovasi yang tepat. Yang selanjutnya ada menggunakan bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan level membaca masing-masing anak. Yang kedua ada menulis dengan kreativitas. Mengajarkan keterampilan menulis dengan kreativitas seperti menulis puisi, cerita pendek, atau artikel tentang topik yang menarik bagi anak-anak. Selanjutnya ada memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk meningkatkan kemampuan menulis mereka. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu matematika interaktif. Menggunakan metode interaktif untuk mengajarkan konsep matematika dasar seperti menggunakan manipulatif atau permainan matematika. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan matematika dengan mengeksplorasi aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti menggunakan aplikasi pembelajaran online atau platform belajar mandiri yang interaktif. Selanjutnya ada mengintegrasi teknologi dengan keterampilan Kalistung yang diajarkan untuk mempercepat pembelajaran dan meningkatkan motivasi anak-anak. Program jangka pendek. Minggu ke-1 fokus pada keterampilan membaca dengan menggunakan bahan bacaan yang menarik dan level membaca yang sesuai untuk masing-masing anak.
memberikan latihan membaca dengan menggunakan teknik membaca yang efektif seperti melihat ke depan saat membaca dan mereka dengan membaca dengan intonasi yang tepat. Memberikan latihan mengeja kata-kata yang telah mereka baca dan latihan menulis kalimat sederhana. Minggu kedua ada fokus pada keterampilan menulis dengan kreativitas dengan memberikan latihan menulis puisi, cerita pendek, atau artikel tentang topik yang menarik bagi anak-anak. Selanjutnya ada memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk meningkatkan kemampuan menulis mereka. Selanjutnya ada memberikan latihan mengeja dan menulis kata-kata yang telah dipelajari pada minggu sebelumnya. Minggu ketiga ada fokus pada keterampilan matematika dasar dengan mengajarkan konsep dasar seperti operasi matematika dasar mengenai bilangan dan konsep matematika dasar seperti ukuran, waktu, dan uang. Adapun menggunakan metode interaktif untuk meningkatkan pemahaman anak-anak seperti menggunakan manipulatif atau permainan matematika. Dan selanjutnya ada minggu keempat, yaitu ada isinya fokus pada evaluasi dan umpan balik, memberikan kuis singkat untuk menguji pemahaman anak-anak terhadap materi yang telah dipelajari pada minggu sebelumnya. Dan ada pun evaluasi kemajuan anak-anak dan memberikan umpan balik positif pada keterampilan yang telah ditingkatkan dan saran pada keterampilan yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir ada memberikan tugas ringan untuk dilakukan di rumah sebagai latihan tambahan dan persiapan untuk kelas berikutnya. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan saya berikan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah dari kelompok 7. Akan melanjutkan penjelasan dari Salsa. Program yang 7, jangka menengah. Bulan pertama, fokus pada keterampilan membaca dengan menggunakan bahan baca yang menarik dan level membaca yang sesuai untuk masing-masing anak. Yang kedua, memberikan latihan membaca dengan menggunakan teknik membaca yang efektif seperti melihat ke depan saat membaca dan membaca dengan intonasi yang tepat. Yang ketiga, memberikan latihan mengeja kata-kata yang telah mereka baca dan latihan menulis kalimat sederhana. Yang keempat, evaluasi kemajuan anak-anak pada akhir bulan dan memberikan umpan balik positif dan saran untuk ditingkatkan. Bulan yang kedua, fokus pada keterampilan menulis dengan kreativitas dengan memberikan latihan menulis puisi, cerita pendek, atau artikel tentang topik yang menarik bagi anak-anak. Yang kedua, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk meningkatkan kemampuan menulis mereka. Yang ketiga, memberikan latihan mengeja dan menulis kata-kata yang telah dipelajari pada bulan sebelumnya. Yang keempat, evaluasi kemajuan anak-anak pada akhir bulan dan memberikan umpan balik positif dan saran untuk ditingkatkan. Bulan ketiga, fokus pada keterampilan matematika dasar dengan mengajarkan konsep dasar seperti operasi matematika dasar, mengenal bilangan dan konsep matematika dasar seperti ukuran, waktu, dan uang. Yang kedua, menggunakan metode interaktif untuk meningkatkan pemahaman anak-anak seperti menggunakan manipulatif atau permainan matematika. Yang ketiga, memberikan latihan matematika berdasarkan konsep yang telah diajarkan pada bulan lalu atau bulan ini. Yang keempat, evaluasi kemajuan anak-anak pada akhir bulan
dan memberikan umpan balik positif dan saran untuk ditingkatkan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Jana akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, yang ditanyakan selanjutnya adalah mengenai program jangka panjang. Pada bulan 1 dan kedua, mereka fokus pada keterampilan membaca dan menggunakan bahan bacaan yang menarik dan level membaca yang sesuai masing-masing anak. Nah, dan yang kedua yaitu memberikan latihan membaca dengan menggunakan teknik membaca yang efektif seperti melihat ke depan saat membaca dan membaca dengan intonasi yang tepat. Selanjutnya, memberikan latihan mengeja kata-kata yang telah mereka baca, latihan menulis kalimat sederhana. Selanjutnya pada bulan 3 dan keempat, mereka fokus pada keterampilan menulis dengan kreativitas dengan memberikan latihan menulis puisi, cerita pendek, atau artikel tentang topik yang menarik bagi anak-anak. Yang kedua, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif untuk meningkatkan kemampuan menulis mereka. Yang ketiga, memberikan latihan menjaga dan menulis kata-kata yang telah dipelajari pada bulan sebelumnya. Selanjutnya pada bulan 5 sampai 6, mereka fokus pada keterampilan matematika dasar dengan mengerjakan konsep dasar seperti operasi matematika dasar, mengenal bilangan dan konsep matematika seperti ukuran, waktu, dan uang. Selanjutnya, menggunakan metode interaktif untuk meningkatkan pemahaman anak-anak seperti menggunakan manipulatif atau permainan matematika. Selanjutnya yang ditanyakan yaitu mengenai potensi keuntungan. Nah, mereka awalnya tidak mengambil untung banyak dan hanya seikhlasnya karena bertambahnya murid, jadi mereka mengajak rekan untuk bergantian mengajarnya. Jadi sekarang anak tersebut harus membayar tiap bulannya adalah 50.000 dan memiliki uang kas 1 minggu yaitu 2.000. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.